Sari, tolong terima surat ini. Gue udah lama suka sama lu. Hah? Surat cinta? Hari gini masih zaman pakai ginian, Bud. Ngaca dong, Bet. Anak miskin kayak lu berani banget deketin Sari. Sorry ya, Bud. Selera gue itu tinggi. Gue nggak mau hidup susah. Aku berjanji bakal kerja keras buat masa depan kita nanti, Sar. Masa depan. Uang jajan elu aja pas-pasan. Mau kasih gue makan apa? Mimpi ketinggian lu. Mending sadar diri sebelum makin malu. Elu lihat mobil mewah yang jemput gue di depan gerbang itu cowok yang lagi deketin gue. Levelnya jauh di atas elu, Bud. Jadi, lu cuma melihat seseorang dari apa yang dia punya sekarang. Ya iyalah, realistis aja. Cinta nggak bisa dipakai buat bayar tagihan. Udah, cabut aja Yusar. Ngabisin waktu aja ngobrol sama dia. Ingat ya, Bud. Sampai kapanpun, elu nggak akan pernah selevel sama gue. Makasih, Sari. Sakit ini bakal gue ingat dan akan jadi bahan bakar untuk bangkit. Sebelum lanjut, absen dulu di komentar ya. Tulis asal kota kalian biar kita tahu penonton datang dari mana aja. Kalau suka cerita seperti ini, jangan lupa like, share, dan subscribe. Sekarang kita lanjut ke ceritanya. Roda kehidupan berputar dalam senyap. Budi yang dulu diinjak, kini telah berdiri di puncak tertinggi, didampingi oleh Salma bunga sekolah masa lalu yang kini menjadi sekretaris setianya. Permisi Pak Budi, ini laporan investasi untuk proyek ekspansi Grand Palace minggu ini. Bawa sini aja, Sal. Santai aja. Taruh di meja dekat kopi saya ya. Baik Pak. Oh iya, apa Bapak sudah sempat mengecek handphone dari tadi? Belum sempat nih. Memangnya ada kabar seru apa di luar sana, Salma? Grup WhatsApp alumni angkatan kita dulu mendadak ramai sekali sejak pagi, Pak. Oh ya? Coba aku lihat. Ternyata mereka lagi sibuk bikin rencana reuni. Benar Pak, dan tebak, di mana mereka memilih lokasi acaranya nanti malam. Restoran Grand Palace? Lucu juga ya, mereka milih cabang utama milik saya sendiri. Sari bahkan dari tadi pamer kalau tunangannya mau membooking meja VIP paling mahal. Tipikal Sari, dari zaman sekolah dulu, keangkuhannya memang nggak pernah berubah sedikit pun. Mereka semua juga sibuk menyindir dan merendahkan nama Bapak di dalam grup. Biarkan saja, Sal. Kasih mereka panggung buat merasa di atas angin untuk sekarang. Apakah Bapak akan datang? Jika Bapak pergi, saya siap mendampingi sebagai sekretaris. Tentu saja kita datang, Salma. Mari kita kasih mereka kejutan kecil yang seru. Di sudut kota yang lain, kesombongan mulai dirancang demi menunjukkan siapa yang paling berkuasa di atas segalanya. Dimas, elu udah baca grup alumni kan? Pokoknya minggu depan semua harus kumpul. Udah dong, Sar. Tapi serius kita mau reuni di restoran Grand Palace? Jelas dong. Rian, tunangan gue, baru aja tembus proyek miliaran rupiah minggu ini. Jadi buat kalian semua, meja VIP paling mahal sudah disiapkan sama Rian. Gokil banget cowok lu, Sar. Memang sukses kelas atas, nggak ada tandingannya. Makanya dari dulu selera gue tuh nggak pernah sembarangan kalau milih cowok. Beda kelas lah ya sama cowok-cowok miskin yang cuma modal cinta monyet. Ngomong-ngomong si Budi Gembel itu masuk ke dalam grup alumni gak sih? Ada nama akunnya, tapi paling dia cuma nyimak sambil gigit jari. Haha. Halah, paling dia minder mau ikut nimbrung sama obrolan orang-orang sukses. Bisa jadi. Secara kehidupan dia kan dulu paling memprihatinkan di sekolah. Gue sengaja bakal tag namanya di grup, biar dia tahu diri. Awas aja kalau dia nggak datang. Gue pengen lihat mukanya yang makin dekil. Gue dukung. Sar, mari kita kasih dia pelajaran soal perbedaan kasta sosial. Sebuah jebakan sosial mulai ditebar secara terbuka, menanti sang target terperosok ke dalam lubang penghinaan. Budi, udah dibacakan chatnya? Lu wajib datang ya, jangan ngumpet terus. Nah muncul lo Bud, jangan pura-pura mati atau nggak punya kuota. Tenang aja Bud, kalau lu nggak ada ongkos, nanti semua makanan lu Rian yang bayar. Anggap saja ini bantuan modal perbaikan gizi dari tunangan gue yang kaya raya. Wah, dia benar-benar sengaja memancing emosiku di depan ratusan pasang mata alumni. Keterlaluan sekali ya Pak, bahasanya benar-benar tidak punya etika. Nggak apa-apa Sal, justru umpan kesombongan mereka ini menarik banget. Lalu apa yang sebaiknya kita ketik untuk membalas pesan ini Pak? Gak usah dibalas, kita biarkan mereka berpikir kalau mereka sudah menang. Baik Pak, saya akan segera mempersiapkan reservasi terbaik untuk malam nanti. Ingat ya Sal, kita ke sana pakai pakaian yang paling sederhana saja.
Kita tonton dulu komedi yang mau mereka mainkan di restoran saya. Dimengerti, Pak. Saya pastikan kejutan ini akan berjalan dengan sangat rapi. Bagus. Mari kita lihat seberapa jauh keangkuhan mereka bisa bertahan. Hari yang dinanti tiba. Kilau kemewahan sengaja diperlihatkan sejak awal menapakkan kaki di pelataran restoran. Nah, kita sudah sampai di depan lobi utama restoran Grand Palace. Wah, tempatnya benar-benar kelihatan sangat megah dan berkelas ya, Yang. Tentu saja, restoran ini kan memang hanya dikunjungi oleh para pejabat. Tunggu sebentar ya sayang, biar aku turun dulu untuk membukakan pintumu. Makasih banyak ya, Rian. Kamu selalu tahu cara memperlakukan aku. Gimana perjalanannya tadi? Nyaman kan duduk di mobil BMW terbaru aku? Nyaman banget. Suspensinya empuk, bikin gue nggak capek sama sekali di jalan. Sengaja aku beli tipe ini khusus untuk memanjakan kamu setiap hari. Aduh, gue makin nggak sabar buat pamerin mobil ini ke teman-teman. Perhiasan emas dan tas bermerek kamu juga sudah terpakai dengan pas. Iya dong, biar semua alumni tahu kalau tingkat sosial gue udah tinggi. Malam ini kita harus tunjukkan siapa pasangan paling sukses di angkatan. Pasti. Apalagi kalau si Budi Gembel itu beneran berani menampakkan mukanya. Tenang saja, nanti biar aku yang bantu menyindir dia di depan semua orang. Ayo kita masuk sekarang. Mereka pasti sudah menunggu kedatangan kita berdua. Di bawah gemerlap lampu restoran, sebuah pertemuan sederhana terjadi, memicu tawa meremehkan dari hati yang dipenuhi keangkuhan. Malam, Pak. Tolong sampaikan ke manajer utama untuk merahasiakan kedatangan saya ya. Selamat malam, Pak Budi. Baik, Pak. Instruksi Bapak akan segera kami laksanakan. Terima kasih banyak. Saya hanya ingin menikmati makan malam reuni dengan tenang. Rian, Dimas, coba deh kalian berdua lihat ke arah gerbang masuk itu. Ada apa sih, Sar? Kok lu ngeliatin ke sana serius banget? Itu si Budi Gembel kan? Ternyata dia beneran berani nunjukin mukanya di sini. Oh, cowok yang dulu pernah nembak kamu itu. Kok dia malah ngobrol sama security? Ya iyalah, standar si Budi kan emang cuma sekelas security begitu. Bener banget, Sar. Paling dia lagi nanya lowongan kerja jadi tukang parkir di sini. Haha. Level pergaulan dia mah emang paling cocok sama petugas keamanan, bukan sama kita. Lihat kemeja polosnya. Kontras banget sama kemegahan lobi Grand Palace ini. Gue tadinya mikir dia bakal minder, ternyata malah so akrab sama pegawai restoran. Udah biarin aja, Sar. Nanti pas di meja makan kita kasih dia panggung biar makin malu. Yuk kita masuk ke ruang VIP duluan. Biarin si Gembel itu jalan kaki di belakang. Mari sayang, biarkan malam ini menjadi malam yang tak terlupakan untuk dia. Di dalam kehangatan ruang VIP, atmosfer persaingan terselubung mulai memanas lewat kata-kata sanjungan para penjilat. Wih, Ren. Itu kunci mobil yang di meja serinya paling baru yang harganya miliaran kan? Kamu jeli banget, Dim. Iya, ini BMW keluaran terbaru bulan kemarin. Gokil. Sukses banget elu sekarang. Eri, pengusaha muda paling top angkatan kita nih. Nggak seberapa kok, bro. Cuma buat kendaraan harian biar Sari nggak kepanasan aja. Rian tuh emang selalu rendah hati banget, padahal proyeknya di mana-mana. Sari bener-bener pinter nyari calon suami. Levelnya beda jauh sama yang di luar tadi. Jelas dong, wanita cerdas itu harus melihat masa depan dan kasta pasangannya. Tapi beneran loh, menu makanan di ruang VIP Grand Palace ini mewah banget. Pesan saja apa yang kalian mau malam ini. Jangan khawatirkan soal total tagihannya. Mantap! Ini baru namanya reuni yang berkelas karena ditanggung sama Bos Rian. Sebagai pengusaha, sudah kewajiban saya untuk menyenangkan teman-teman sekolah Sari. Makanya kalian semua harus mencontoh kerja keras dan kesuksesan Rian ini. Siap, Sari. Kita semua kagum banget sama pencapaian tunanganmu yang luar biasa. Bentar lagi si Budi Gembel yang di luar tadi paling juga masuk ke sini. Biarin aja dia masuk. Biar dia melek matanya melihat kemewahan Bos Rian. Hahaha. Kehadiran sang teman lama disambut oleh dinginnya tatapan mata, dipaksa bersanding langsung di sebelah simbol kemewahan demi mempertegas perbedaan kasta. Selamat malam semuanya. Maaf ya, saya agak terlambat datang. Oh, datang juga akhirnya lu, Bet. Kirain sengaja ngumpet di luar. Tuh, sisa satu kursi kosong tepat di sebelah Bos Rian. Duh, penampilan elu bener-bener bikin suasana meja VIP ini jadi jomplang banget ya. Halo Sari, apa kabar? Senang bisa melihat kamu kelihatan sehat.
Kabar gue selalu mewah. Gak perlu lu tanyain lagi pakai baju begitu. Sudahlah sayang, biarkan saja dia duduk di sebelah aku malam ini. Nah bener kata Bos Rian. Biar Budi bisa ketularan wangi suksesnya pengusaha kaya. Hahaha. Gimana Bro Budi? Nyaman kan duduk di ruangan VIP restoran milik rekan bisnis saya ini? Iya, kursinya cukup nyaman dan suasana ruangannya juga sangat bagus. Tentu saja nyaman. Tidak semua orang punya kesempatan emas bisa duduk di meja ini. Semua orang di meja kembali membuang muka dan lanjut mengobrol heboh dengan Rian. Mereka sengaja menaruhku di sini untuk dijadikan bahan lelucon visual bagi mereka. Gak apa-apa, nikmati saja dulu ilusi kemenangan kalian di sebelah saya. Setelah keheningan yang canggung, tombak kata-kata beracun mulai dilemparkan demi meruntuhkan harga diri sang karakter utama. Budi, akhirnya lu beneran datang juga ya malam ini ke sini? Iya, Sari. Tentu saja aku datang karena ingin menghormati undangan kalian. Gue dari tadi perhatiin posisi duduk elu yang pas banget di sebelah Rian. Kirain setelah bertahun-tahun gak kelihatan, elu udah sukses jadi orang kaya. Ternyata, penampilan elu masih sama aja ya kayak zaman sekolah dulu. Hah, kemeja polosnya kayaknya beli di pasar loak depan sekolah, Bud. Makanya, untung banget dulu gue langsung tolak elu mentah-mentah pas SMA. Kalau dulu gue khilaf nerima elu, aduh, nasib gue pasti menderita banget. Kamu tidak perlu mengungkit cerita masa lalu yang sudah lama berlalu, Sar. Bukan gitu, Bud. Gue cuma bersyukur aja insting gue selalu tepat. Lihat dong sekarang tunangan gue. Levelnya udah jauh di atas elu. Sudahlah Sari, tidak usah membandingkan aku dengan orang biasa begitu. Iya sih, Yang. Gak level juga kalau dibandingin sama kamu yang sukses. Silakan lanjutkan obrolan kalian, saya tidak akan menghalangi kegembiraan ini. Rasa angkuh yang semakin membumbung membuat kubu antagonis semakin gencar menekan. Berniat melihat sang target tersudut di bawah bayang kemewahan. Bro Budi, coba kamu lihat buku menu yang saya sodorkan ini. Iya, menunya sangat lengkap dan jenis makanannya terlihat sangat enak. Pesan aja menu apa aja yang kamu mau. Jangan khawatirkan soal harganya. Mumpung malam ini dompet saya lagi tebal. Saya bayarin semuanya khusus buat kamu. Udahlah, Bud. Jangan gengsi gitu mukanya di depan Bos Rian. Sekali-kali nyobain steak premium di restoran bintang 5 kayak begini. Kalau nggak dibayarin Rian, kapan lagi elu bisa masuk sini? Apakah menurut kalian makan di tempat seperti ini adalah hal yang luar biasa? Tentu saja, bagi orang dengan penghasilan seperti kamu, ini adalah kemewahan. Makanya jangan sok jual mahal. Terima aja kebaikan tunangan gue ini. Ayo buruan pesen. Jangan bikin pelayan restoran nunggu kelamaan karena elu bingung. Atau mungkin Budi bingung cara bacanya karena menunya pakai bahasa asing. Haha. Kalau bingung, biar pelayannya saya suruh pilihkan menu termurah untuk kamu. Nah, itu ide bagus, Yang. Yang penting Budi malam ini bisa ikut makan. Buruan bilang terima kasih sama Rian, Bud. Jangan diam aja. Saat semua orang menanti sebuah ledakan amarah atau air mata kehinaan, sebuah respons tak terduga justru meruntuhkan dominasi keangkuhan di meja makan. Terima kasih banyak atas tawaran makan gratisnya malam ini, Mas Rian. Saya sangat menghargai niat baik kalian berdua dari lubuk hati saya. Loh, kok reaksi lu datar banget sih, Budet? Gak ada malunya. Kenapa saya harus malu? Bukankah kalian yang menawarkan ini dengan sukarela? Kamu ini punya harga diri atau tidak? Kenapa malah tersenyum santai? Senyum adalah cara terbaik untuk menikmati hidangan di tempat yang indah ini. Rian, kok perasaan gue jadi agak nggak enak ya melihat dia begini? Tenang saja sayang, dia cuma sok tegar di depan kita semua. Tapi tatapan matanya, kok dia sama sekali nggak kelihatan minder? Halah, Sar. Paling dia cuma nutupin rasa malunya aja biar nggak kelihatan kalah. Makanan di restoran ini memang selalu memiliki cita rasa yang konsisten. Sok tahu sekali kamu, memangnya kamu sudah sering makan di tempat seperti ini? Bisa dibilang begitu, saya cukup sering memantau rasa makanan di ruangan ini. Masih bisa senyum juga dia. Kok suasananya jadi mencurigakan gini ya? Ketika kesombongan berada di titik tertinggi, ketukan pintu menjadi pertanda runtuhnya tirai kepalsuan yang mereka banggakan. Wih, bentar. Siapa cewek cantik yang baru masuk ini? Anggung sekali. Loh, Salma, kok elu bisa ada di sini? Pakaian elu kok formal banget? Serius itu, Salma. Bunga sekolah kita dulu. Makin mempesona aja sekarang. Selamat malam semuanya. Senang bisa bertemu kalian kembali di restoran ini. Maaf, Mbak ini siapa ya? Kok bisa langsung masuk ke ruang VIP kami tanpa izin?
Saya Salma, sekretaris pribadi yang bertugas mengelola aset utama tempat ini. Tunggu, sekretaris? Lu kerja di sini, Sal? Wah, hebat ya bisa kerja di restoran mewah. Berarti lu yang ngurusin pesanan meja VIP punya bos Rian malam ini ya, Sal? Bukan. Saya kesini bukan untuk mengurus pesanan kalian. Permisi Pak Budi. Maaf saya mengganggu waktu makan malam reuni Anda sebentar. Gak apa-apa, Sal. Santai aja. Ada dokumen darurat yang harus saya tanda tangani. Benar, Pak. Ini berkas akuisisi saham dan laporan keuangan bulanan Grand Palace Pusat. Hah? Pak Budi? Sal, lu barusan manggil si gembel ini apa? Jaga bahasa Anda, Sari. Pria di sebelah tunangan Anda ini adalah pemilik tunggal seluruh jaringan restoran Grand Palace. Lucu banget sandiwara kalian berdua. Mbak, kamu dibayar berapa sama Budi buat acting kayak gini? Gue nggak percaya. Salma, lu pasti sengaja kan sekongkol sama Budi biar dia nggak kelihatan gembel di depan kita. Bener, ceh! Mana mungkin Budi yang dulu melarat tiba-tiba jadi pemilik restoran bintang 5? Semua dokumen hukum yang saya bawa ini asli dan memiliki segel resmi korporasi. Halah, zaman sekarang kertas dokumen dan map berlogo kayak gitu mah gampang dipalsuin. Budi, segitunya ya lu pengen kelihatan sukses di depan gue sampai niat banget sewa orang? Terserah apa kata kalian. Saya tidak butuh pengakuan dari kalian berdua. Dengar ya Budi, rekan bisnis gue itu orang dalam di manajemen pusat Grand Palace. Gue tahu persis siapa pemilik tempat ini, dan orangnya bukan cowok dekil kayak elu. Mending lu berdua keluar deh. Merusak suasana makan malam kelas atas kita aja. Tapi, kalau seandainya omongan Salma itu beneran gimana? Eri, Gak usah bego deh. Lu percaya sama drama murahan modal kemeja pasar loak ini? Mbak Salma, mending kamu pergi sebelum saya panggil keamanan untuk mengusir kamu dan Budi. Silakan saja panggil keamanan yang tadi menyambut saya di depan, Rian. Sok menantang banget lu, Bud. Rian, buruan telepon manajer restoran ini sekarang juga. Ketika topeng keangkuhan dipaksa lepas oleh kenyataan, pondasi kesombongan yang dibangun di atas pasir pun runtuh tanpa sisa. Nah, ini dia Pak Haryo selaku manajer utama. Tolong usir 2 orang yang sok tahu ini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, Pak Budi. Saya baru dikabari kalau Anda sudah tiba di sini. Loh, Pak Haryo, kok Anda malah membungkuk sama si gembel ini? Jaga mulut Anda. Pria di depan saya ini adalah komisaris utama sekaligus pemilik tunggal korporasi kami. Gak mungkin, Pak Haryo. Anda pasti bercanda kan? Bisnis pengadaan tanah saya. Oh, Anda Rian dari CV Maju Bersama. Proyek Anda dibiayai oleh anak perusahaan Pak Budi. Dan baru saja Pak Budi memerintahkan untuk meninjau ulang seluruh kontrak kerjasama dengan Anda. Apa? Meninjau ulang? Pak, kalau kontrak itu dibatalkan, perusahaan saya bisa bangkrut total. hah? Jadi? Budi beneran bos besar yang megang nasib bisnis lu, Rian? Bagaimana Rian? Masih mau membelikan saya menu makanan termurah di restoran saya sendiri? Pak Budi, tolong saya Pak. Saya mohon maaf sebesar-besarnya atas kelancangan saya tadi. Rian, kenapa lu malah berlutut sama dia? Berdiri, Rian. Dia melusari, gara-gara mulut elu yang serakah dan sombong ini, bisnis gue hancur. Berdiri, Rian. Tempat ini terlalu mewah untuk drama berlutut seperti ini. Saya nggak akan berdiri sebelum Pak Budi memaafkan kesalahan dan kebodohan saya malam ini. Pada akhirnya, kasta tertinggi manusia bukanlah diukur dari kilau materi, melainkan dari cara mereka menghargai sesama manusia. Sari, 10 tahun lalu, lu bilang kalau gue nggak akan pernah bisa selevel sama lu. Bud, maafin gue, Bud. Dulu gue masih labil dan buta karena harta. Hari ini gue buktikan, harta bisa dicari, tapi kehormatan dan etika nggak bisa lu beli. Rian, saya maafkan kesalahan pribadi kamu, tapi untuk urusan bisnis, profesionalitas tetap berjalan. Terima kasih Pak Budi. Tolong jangan putus kontrak kerja sama kita, Pak. Semua keputusan ada di tangan tim legalitas saya besok pagi. But sorry ya, tadi gue cuma ikutan bercanda aja kok. Nggak bermaksud jahat. Gak apa-apa, Dim. Belajarlah untuk tidak menjadi penjilat hanya demi makanan gratis. Pak Budi, mobil jemputan Bapak sudah siap di depan lobi utama. Terima kasih, Salma. Mari kita keluar sekarang. Suasananya sudah kurang nyaman. Oh iya, Pak Haryo. Untuk tagihan meja VIP malam ini, tolong hitung semuanya secara normal. Baik Pak Budi, arahan Anda akan langsung saya laksanakan. Selamat menikmati malam reuni kalian yang penuh kemewahan ini.
Semoga kalian menikmatinya dan saya permisi dulu teman-teman. Gue bener-bener bodoh. Pria yang dulu gue injak-injak, sekarang jadi sosok yang gak akan pernah bisa gue raih lagi.